Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Durotunima dari MN18 Universitas Buana Perjuangan Karawang. Saya akan mempresentasikan hasil studi pengembangan usaha Klinik Pratama Keluarga Dr. Nurman menjadi klinik utama rawat inap di Kabupaten Subang. Pendahuluan, klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan dan menyediakan pelayanan medis dasar atau spesialistik. Diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis. Klinik Keluarga Dr. Nurman adalah klinik pertama yang berada di wilayah Kabupaten Subang, tepatnya berada di Desa Ciasem Girang, Kecamatan Ciasem. Klinik Keluarga Dr. Nurman menjadi salah satu tempat layanan kesehatan yang menjadi tujuan utama masyarakat Kecamatan Ciasem dan kecamatan sekitarnya. Sejak diresmikannya menjadi klinik pertama, volume kunjungan pasien klinik keluarga Dr. Nurman terus bertambah setiap bulannya. Dengan semakin meningkatnya volume kunjungan di klinik keluarga Dr. Nurman, klinik keluarga Dr. Nurman mencoba meningkatkan statusnya kembali menjadi klinik utama rawat inap. Untuk itu, terlebih dahulu akan dilakukan studi kelayakan mengenai rencana pengembangan klinik Pratama Keluarga Dr. Nurman menjadi klinik utama rawat inap di Kabupaten Subang. Identitas bisnis. Identitas usaha, nama usaha Klinik Keluarga Dr. Nurman. Alamat di Jalan Banteng nomor 35 RT 30 RW 8 Sukamandi Subang. Sektor usaha lokal. Jumlah tenaga kerja ada 32 orang. Nomor telepon 02605234488 atau 081321161133. Dengan alamat email klinik_dr.norman@yahoo.com. Merek dagang Klinik Pratama Keluarga Dr. Nurman. Identitas pemilik, nama pemilik Yayasan Keluarga Dr. Nurman. Akte notaris nomor AHU/03655AH.01.12 tahun 2012. Alamat yayasan di Jalan Banteng nomor 35 RT 30 RW 08 Sukamandi Subang. Nomor telepon 081328265004. Aspek legal bisnis, jenis usaha pelayanan kesehatan klinik Pratama. Modal dasar usaha dari modal tanah 500 juta rupiah, modal bangunan 3,5 miliar, modal peralatan medis 1,5 miliar, modal peralatan non medis 500 juta, total modal 6 miliar rupiah. Modal disetor ada 6 miliar rupiah, kapasitas usaha, total aset 6 miliar rupiah, omset rata-rata per bulan 300 juta rupiah. Untuk aspek pasar dan pemasaran, analisis SWOT untuk mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis yang berguna bagi kelangsungan pengadaan sebuah rumah sakit, diperlukan analisa yang dapat memetakan posisi klinik keluarga Dr. Nurman dalam potensi dan peluangnya untuk berkembang di masa yang akan datang. Dalam hal ini dapat dilakukan analisis SWOT dengan menilai kekuatan dan kelemahan yang ada secara internal untuk bisa menggapai peluang yang ada dengan mengatasi hambatan yang ditemukan dalam perjalanan pengembangan klinik ini. Analisis permintaan. Pada dasarnya, untuk pengembangan klinik Pratama Keluarga Dr. Nurman menjadi klinik utama rawat inap ini, analisis permintaan dan kebutuhan didasarkan pada hal yaitu yang pertama, analisis situasi untuk menilai kebutuhan lokal dan regional. Yang kedua, kebijakan nasional untuk membangun pelayanan kesehatan Indonesia. Yang ketiga, harapan masyarakat atas hadirnya sebuah klinik utama rawat inap sebagai rujukan yang lengkap khusus untuk melayani masyarakat sekitar. Yang keempat, standar kebutuhan untuk mendukung terbangunnya sebuah klinik utama rawat inap.
Rancangan pemasaran. Strategi pemasaran adalah untuk menyampaikan kepada masyarakat umumnya dan sekitarnya bahwa pengembangan klinik keluarga Dr. Nurman adalah dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan dengan tarif yang terjangkau oleh masyarakat umum dan pelanggan khusus. Yang kedua, strategi promosi adalah dengan penetapan tarif, penetapan produk dan pelayanan, positioning, dan organisasi dan tata kerja. Bab 3, aspek teknis. Dari lokasi, berdasarkan lokasi yang direncanakan akan dikembangkan klinik Pratama Keluarga Dr. Nurman menjadi klinik utama rawat inap keluarga Dr. Nurman di Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang. Maka pergerakan masyarakat umum di sini adalah berasal dari penduduk wilayah Kabupaten Subang. Gambaran umum Kabupaten Subang, yang pertama administrasi wilayah. Yang kedua, wilayah Kabupaten Subang secara geografis terletak di bagian utara Provinsi Jawa Barat dengan batas koordinat yaitu antara 107031 sampai 1054 bujur timur dan 6011 sampai 6049 lintang selatan. Adapun batas-batas wilayah secara geografis adalah sebagai berikut. Sebelah selatan adalah Kabupaten Bandung Barat, sebelah barat ada Kabupaten Purwakarta dan Karawang, sebelah utara ada Laut Jawa, sebelah timur Kabupaten Indramayu dan Sumedang. Apa itu? Kependudukan. Jumlah penduduk merupakan salah satu modal dalam pembangunan dalam menciptakan kesejahteraan rakyat. Namun demikian, jika pertambahan penduduk tidak terkendali, malah akan menjadi beban bagi pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan tersebut. Berdasarkan hasil proyeksi, penduduk Kabupaten Subang pada tahun 2020 berjumlah 1.612.576 angka proyeksi. Orang dengan komposisi penduduk laki-laki berjumlah 814.507 orang dan penduduk perempuan berjumlah 798.069 orang. Dalam kesehatan, upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat perlu didukung tersedianya berbagai macam fasilitas kesehatan. Sebagai sarana, fasilitas kesehatan harus representatif, murah, dan akses mudah sehingga masyarakat dapat memanfaatkannya secara optimal. Pada tahun 2019, jumlah fasilitas kesehatan dasar seperti puskesmas telah tersedia sebanyak 40 buah. Selain itu, terdapat 10 rumah sakit dan 1 rumah bersalin di Kabupaten Subang yang siap melayani masyarakat. Dari sisi tenaga medisnya, pada tahun 2019 terdapat sebanyak 25 dokter, 426 perawat, dan 431 bidan. Lokasi pengembangan klinik utama rawat inap keluarga Dr. Nurman. Lokasi klinik utama rawat inap keluarga Dr. Nurman di Kabupaten Subang berada di Kelurahan Ciasem Girang, Kecamatan Ciasem. Kecamatan Ciasem dipilih karena merupakan wilayah kecamatan yang luas area terluas di Kabupaten Subang dan dengan jumlah penduduk kedua terbesar setelah Kota Subang. Desa Ciasem Girang dipilih karena desa ini mempunyai lokasi sangat strategis berada di tengah-tengah antara perbatasan dua kabupaten yaitu Kabupaten Karawang dan Kabupaten Indramayu. Jarak antara klinik utama maupun rumah sakit lainnya juga cukup jauh, yaitu mencapai lebih dari 20 km sehingga peluang untuk mendapatkan pasien akan jauh lebih besar dengan tingkat persaingan yang kecil. Pengembangan klinik rawat inap keluarga Dr. Nurman dilakukan dengan luas lahan berdasarkan sertifikat BPN seluas kurang lebih 1.200 meter persegi. Pada bab ini akan diuraikan mengenai gambaran umum lokasi klinik utama rawat inap keluarga Dr. Nurman dari aspek topografi, tata ruang wilayah, dan jaringan infrastruktur. Kondisi tata ruang wilayah.
Lahan berada di pinggiran wilayah Kabupaten Subang di bagian wilayah barat Kecamatan Ciasem. Lokasi lahan berada di kawasan administrasi Kabupaten Subang. Terdapat pelabuhan laut dan sarana pelayanan pantai lainnya di sekitar lokasi lahan sasaran. Lahan terhubung oleh jalan utama Pantura yang menghubungkan wilayah Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Indramayu. Lebar jalan saat ini adalah 2 kali 6 meter dengan tipe jalan berbentuk boulevard, 2 jalur jalan yang terpisahkan oleh lahan pepohonan seperti di gambar 1, lahan terletak berbatasan dengan kompleks perumahan warga dan di pinggiran kawasan terbangun Kabupaten Subang. Berbatasan dengan lahan sasaran, di bagian timur sudah terbangun kawasan perumahan formal. Beberapa rumah dan penggunaan lahan lainnya berada di dalam lahan yang sesuai dengan peta yang tertera di sertifikat tanah milik Kabupaten Subang. Luas lahan yang dapat dimanfaatkan sekitar 1.200 meter persegi sesuai dengan sertifikat kepemilikan Yayasan Keluarga Dr. Nurman. Luas lahan dalam sertifikat sekitar 1.200 meter persegi. Akan tetapi saat ini sudah ada pemanfaatan lahan sekitar 600 meter persegi untuk bangunan klinik pertama. Kebutuhan fasilitas rawat inap. Berdasarkan analisis akan kebutuhan tempat tidur penduduk sekitar, maka dapat dilakukan penambahan tempat tidur. Itunya ketujuh. Oh, Jadi gimana? Ulang lagi. enggak. Di doang. Nah, Yang beda aja. Judulnya. Oke. Kebutuhan fasilitas rawat inap. Berdasarkan analisis akan kebutuhan tempat tidur penduduk sekitar, maka dapat dilakukan penambahan tempat tidur pada tahap awal dengan distribusi tempat tidur sebagai berikut. Yang pertama, ruang rawat inap kelas utama jumlah 2. Yang kedua, kelas 1 jumlah 2, kelas 2 jumlah 4, kelas 3 dewasa jumlah 6, kelas 3 anak jumlah 6. Rawat jalan. Fasilitas yang perlu dipersiapkan berdasarkan analisis permintaan adalah klinik umum, klinik penyakit dalam, klinik kebidanan dan kandungan, dan klinik saraf. Ruang tindakan. Fasilitas yang dibutuhkan adalah ruang UGD, ruang bersalin, ruang perawatan isolasi, ruang perawatan intensif atau HCU, fasilitas penunjang medik. Fasilitas yang dibutuhkan adalah ruang laboratorium, ruang radiologi, ruang USG, ruang farmasi, ruang rehabilitasi medik. Fasilitas penunjang lainnya. Fasilitas yang dibutuhkan adalah ruang perkantoran, ruang komite medik, instalasi gizi, instalasi laundry, IPAL, musola, ruang security, dan lahan parkir. Peralatan utama dan pendukung. Peralatan yang mencakup peralatan medis maupun non-medis sangat dibutuhkan dalam kelengkapan operasional rumah sakit, sehingga lokasi maupun ruangan harus selalu disesuaikan dengan pemanfaatan peralatan tersebut. Peralatan yang dibutuhkan bagi rumah sakit dikategorikan dalam peralatan layanan bangunan, peralatan lokasi tetap atau fixed equipment, peralatan bergerak atau movable equipment. Peralatan bangunan mencakupi AC, ventilasi, humidifikasi, filtrasi, distribusi, dan sumber tenaga listrik, generator, dan lain-lain. Peralatan medis maupun non-medis lokasi tetap fixed equipment, termasuk diantaranya fixed medical equipment seperti sterilisator, sistem komunikasi, peralatan radiologi, laboratorium, dan lain-lain. Dan fixed non-medical equipment termasuk refrigerator, kitchen set, laundry set, komputer, dan lain-lain. Peralatan bergerak termasuk diantaranya peralatan diagnostik, peralatan kantor, furniture, peralatan monitoring, X-ray portable, EKG, USG, meja operasi, meja pemeriksaan penderita, dan lain-lain. Bahan baku utama dan bahan baku pendukung. Bahan baku utama dan pendukung untuk jasa pelayanan klinik utama rawat inap keluarga Dr. Nurman berupa obat-obatan oral, obat-obatan parenteral,
reagen laboratorium, dan bahan-bahan lain seperti alkohol, kapas, cairan pembersih, dan lain-lain. Penyediaan bahan baku. Menyediakan bahan baku di klinik utama rawat inap keluarga Dr. Ruman dilakukan melalui distributor penyalur resmi alat dan bahan-bahan rumah sakit yang sudah terdaftar secara resmi di Dinas Kesehatan. Untuk metode penyaluran dilakukan per periode 2 minggu sekali atau tergantung dari kesediaan bahan dan alat yang sudah habis. Proses produksi atau pelayanan jasa kesehatan. Proses produksi pelayanan pada jasa kesehatan berbeda dengan proses produksi perusahaan manufaktur ataupun jasa lainnya. Proses produksi jasa layanan kesehatan yang diberikan di klinik utama rawat inap keluarga Dr. Ruman dilakukan berdasarkan SOP yang dikeluarkan oleh masing-masing kolegium kedokteran di bawah naungan Ikatan Dokter Indonesia atau IDI. Kebutuhan tenaga kerja. Standar ketenagaan berdasarkan Permenkes 262-1979 bahwa ketentuan jumlah ketenaga minimum bagi setiap kategori tenaga pada tiap-tiap jenis rumah sakit yang diperlukan dapat digunakan angka perbandingan antara jumlah tempat tidur dan yang dengan jumlah ketenagaan yang diperlukan. Dilakukan perhitungan dengan berbagai pendekatan untuk memenuhi kebutuhan SDM sesuai Permenkes 56 tahun 2014 sebagai berikut. Pelayanan medik dasar. Dokter umum 4 orang, dokter gigi 1 orang, pelayanan medik spesialis dasar, penyakit dalam 1 orang, obstetri dan ginekologi 1 orang. Pelayanan medik spesialis penunjang, yaitu saraf 1 orang sebesar 500 juta, modal bangunan 3,5 miliar, modal peralatan medis 1,5 miliar, modal peralatan non medis 500 juta, total biaya ada 6 miliar rupiah. Arus kas. Kunjungan instalasi rawat jalan dibuka melalui pelayanan rata-rata. Spesialis 6-8 jam dalam sehari. Kegiatan. Mau dibaca nggak, Mi? Ya udah dibaca. Jadi gimana? Dikatasin ya. Arus kas. Kunjungan instalasi rawat jalan dibuka melalui pelayanan rata-rata spesialis 6-8 jam dalam sehari. Ada awal kegiatan layanan klinik spesialis masih sama seperti sebelumnya. Layanan diberikan setiap hari selama 6 hari kerja umum. KIA dan gigi 8 jam per hari, IGD 24 jam per hari. Setiap hari kunjungan pasien bervariasi pada kisaran 10-40% dengan rata-rata 27,4% kunjungan dari kapasitas optimalnya. Pada operasionalisasi rumah sakit perlu dilakukan penyesuaian tarif untuk diajukan pada pemerintah daerah untuk diberlakukan tahun 2019. Diusulkan tarif sebagai berikut. Klinik rawat jalan spesialis rata-rata Rp70.000. Tarif rawat inap ada kelas 3 itu sebesar Rp100.000, kelas 2 Rp300.000, kelas 1 Rp450, kelas isolasi Rp400.000, ICU, PICU, NICU itu ada Rp400.000, rawat bayi Rp90.000, perinatologi Rp90.000. Total dari unit sumber penderitanya dalam proforma keuangan diasumsikan minimal. Asumsi dasar adalah 6,0%. Penambahan pelayanan rawat inap akan memberikan dampak pada peningkatan biaya tetap sesuai dengan beban kerja yang diperkirakan 5% tiap tahun. Asumsi makroekonomi tingkat inflasi Indonesia 2017 menurut Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo adalah 4 ± 1%. Peningkatan biaya variabel akan sesuai dengan kuantitas layanan yang diberikan disertai dengan perubahan akibat inflasi. Perhitungan biaya
pembangunan bangunan-bangunan khusus dengan memperhitungkan harga gedung, koefisien jumlah lantai, faktor pengali kenaikan harga, perhitungan komposisi biaya konstruksi bangunan, dan lain-lain diperkirakan sebesar 6 miliar rupiah. Peningkatan tarif dilakukan tiap tahun sebesar 10%. Perubahan ini dianjurkan untuk tiap 2 tahun sekali. Besar pajak corporate income tax yang berlaku di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku nomor 16 tahun 2000 adalah untuk laba EBT sampai dengan 50 juta sebesar 10%, untuk laba EBT di antara 50 juta sampai 100 juta besarnya pajak 15%, untuk laba EBT di atas 100 juta besarnya pajak 35%. Untuk klinik keluarga dokter Ruman yang dapat dianggap sebagai badan layanan umum, penerapan pajak tidak diberlakukan. PBB adalah 0,5% dikali 40% dikali harga bangunan, yaitu 36.000 meter persegi dan harga tanah 25.000 meter persegi per tahun. Umur proyek 30 tahun, usia teknis bangunan 30 tahun, medical equipment, furniture dan kendaraan 6 tahun. Tingkat pengembalian. Berdasarkan perhitungan di atas, maka seluruh dana pinjaman dapat dikembali dalam waktu 10 tahun. Bab 5. Kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan, pembangunan klinik utama rawat inap keluarga Dr. Ruman di Kabupaten Subang sesuai dengan program Nawacita, yaitu membangun dari pinggir, meningkatkan kualitas dan kesejahteraan, dan menghadirkan negara untuk memberikan, melindungi, dan memberikan rasa aman bagi masyarakat Indonesia. Berdasarkan aturan perizinan yang berlaku, maka lahan di Kelurahan Ciasem Girang, Kecamatan Ciasem layak dibangun sebuah rumah sakit, dan lahan ini dengan luas 1.200 meter persegi telah dipersiapkan oleh Yayasan Keluarga Dr. Ruman. Analisis situasi SWOT menunjukkan bahwa Kecamatan Ciasem dapat dibangun sebuah klinik utama rawat inap sebagai rujukan masyarakat sekitar. Kabupaten Subang membutuhkan rumah sakit atau klinik yang lengkap untuk melayani kesehatan masyarakatnya. Rekomendasi diperlukan penyiapan SDM melalui rekrutmen dan seleksi SDM yang disesuaikan dengan hasil evaluasi dan kinerja, dan sebaiknya dianalisis dengan ISN, Index of Staff Need, sehingga benar berdasarkan beban kerja. Mengembangkan sarana dan prasarana untuk pendidikan kesehatan untuk meningkatkan potensi individual di daerah tersebut. Daftar pustaka. Sekian presentasi studi kelayakan bisnis dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.